Jadi kita lanjut yang Sophia binti Huyai, istri Rasulullah yang dari kaum Yahudi ya. Ketika Rasulullah wafat ya, Sophia itu sudah menjadi istri Rasulullah selama 40 tahun. Ini ada kisah yang menunjukkan betapa belas kasihnya seorang Sophia itu. Abu Umar bin Abdul Bar menyatakan, kami mendapatkan keterangan bahwa seorang budak wanita, jadi ada seorang budak wanita miliknya Sophia itu datang kepada Umar dan ngaduin tentang Sophia itu. Ngaduin tentang Sophia sambil berkata seperti ini. Sesungguhnya Sophia itu sangat menyukai hari Sabtu. Tahu hari Sabtu? Hari Sabat itu adalah hari perayaannya orang Yahudi. Kalau kita kan hari besar kita adalah hari Jumat. Nah, mereka hari Sabtu. Jadi budaknya tadi menyampaikan seperti itu, bahwa Sophia itu senang sekali dengan hari Sabtu dan dia berhubungan baik dengan keluarganya yang Yahudi tadi. Berhubungan baik dengan keluarga Yahudi. Mendengar hal itu, Umar mengutus seseorang untuk menanyakannya kepada Sophia. Lalu Sophia berkata, mengenai hari Sabtu, aku tidak pernah mencintainya lagi setelah Allah menggantikannya dengan hari Jumat. Jadi hari Sabtu itu sekedar dia datang saja. Tapi dia tuh di dalam hatinya ndak kate rasa dia harus berbuat ibadah pada hari itu, tidak. Jadi penggantinya adalah ibadahnya ada di hari Jumat. Lalu mengenai hubunganku dengan orang Yahudi, sesungguhnya aku masih memiliki kaum kerabat dari kalangan mereka. Sophia tidak menyangkal bahwa orang-orang Yahudi itu ada juga dari keluarga dia, kayak gitu. Jadi dia tidak memutuskan secara langsung atau tidak memutuskan benar karena ada tali persaudaraan di situ kan. Jadi dia tidak menghentikan itu walaupun dia sudah Islam. Sehingga aku masih menjalani hubungan baik dengannya. Kemudian Sophia berkata kepada budak wanitanya, apa yang membuatmu melakukan semua itu? Budak wanita itu menjawab, godaan setan. Sophia berkata, kalau begitu pergilah. Sekarang engkau telah merdeka. Nah, jadi di sini ketika kita berbenturan dengan sesuatu, walaupun itu sekedar ibadah atau apa, ini lebih parah lagi dengan keluarga dewe Wak Sri contohnya keluarga dewe yang punya akidah yang berbeda, dia tetap menjalani hubungan baik tapi dia tidak melakukannya dari hatinya, semuanya itu sudah digantikan dengan Islam kayak gitu. Apa yang dilakukan Sophia terhadap orang yang mencoba untuk membuat Sophia bernilai negatif di mata Umar adalah memaafkan si budak, kayak gitu. Walaupun apa yang dikatakan si budak itu benar, pada dasarnya benar, tapi maknanya itu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Sophia. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 138, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan itu sebenarnya memang bagus. Tapi memang untuk awal-awal pasti kadang kepancing emosi kita apalagi kita lagi lelah, capeknya, banyak pikiran, dibuntut. Makanya pas kita sudah merasa reaksi kita bakalan marah, lebih baik kita menghindar atau diam, itu lebih baik. Kalau dia sudah zolim, yang bikin kita celaka, yang bikin kita untuk hidup baik kita terganggu. Kalau dia cuma ngomong baik, sudah cuek baik. Sophia bin Huyai ini sudah menjalani kehidupan pada masa Rasul, kemudian Abu Bakar, 4 khalifah tadi, Umar, Utsman sama Ali. Nah, pada saat khalifahan Utsman bin Affan, kan Utsman itu digulingkan tuh ada yang memberontak dari dalam untuk menjatuhkan Utsman. Pada saat itu Utsman itu tidak boleh dikasih makan, tidak boleh dikasih minum. Jadi dia tuh diasingke.
Nah, sedangkan rumah Sophia dengan Utsman ini berdekatan. Apa yang dilakukan oleh Sophia? Kita baca ya. Pembantu dari Sophia bin Huyai ini berkata, namanya Kinana. Aku menuntun kendaraan Sophia ketika hendak membela Utsman. Kami dihadang oleh Al-Ashtar. Jadi pemberontak itu namanya, pemimpinnya adalah Ashtar. Lalu ia memukul wajah keledainya hingga miring. Melihat hal itu, Sophia berkata, biarkan aku kembali. Jangan sampai orang ini mempermalukanku. Kemudian Sophia pun membentangkan kayu antara rumahnya dengan rumah Utsman guna menyalurkan makanan dan air minum. Walaupun di situ pemberontakannya besar-besaran pada masa Utsman itu, Sophia tidak takut. Tidak takut, dia tetap meyakini bahwa Utsman itu adalah khalifah yang terpilih. Yang terpilih dan harus ikut menolong ketika Utsman itu berada dalam suatu kesulitan. Makanya saat Utsman itu diblokade atau tidak diberikan makanan, Sophia itulah yang memberi makanan. Jadi selain pemaaf, Sophia ini juga termasuk orang yang peka hatinya. Maka Ibnu Katsir mengatakan bahwa Sophia itu adalah seorang wanita yang sangat menonjol dalam ibadahnya, kezuhutannya, kebaikan dan sodako, dan Allah ridho dengannya. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Sophia semasa dia hidup dengan Rasulullah ketika beliau sudah sudah menjadi Muslim, Insya Allah itu mendapatkan ridho dari Allah. Pada tahun 50 Hijriah beliau meninggal. Jadi di Sophia ini juga menyaksikan adanya penaklukan negeri-negeri di mana orang Islam itu menang dalam peperangan, beliau menyaksikannya. Jadi karena dia menyaksikan pada masa Umar, pada masa Ali, Utsman, itu disaksikannya semua perkembangan-perkembangan Islam. Walaupun sedikit yang bisa kita ambil hikmah itu ya kalau baca ya memang diamalkan gitu ya. Iya, pemaaf itu susah memang tapi memang harus dicueki, kecuali tadi nenek kalau dia sudah menyakiti. Kalau kita tidak bisa dengan mulut mencegah kemungkaran itu, bisa dilakukan dengan tangan, mulut, atau paling lemah itu dengan hati. Ya, dengan hati kita biarkan, tapi kita doa. Kata suamiku, kalau misalnya ada uang nyakiti kita baiki. Kalau kita bisa untuk membaikinya, berbaiklah. Kalau bisa kasih dia makan atau doakan. Selama dia tidak ada nyakiti lagi, ya sudah, kita biasa baik, bersikap biasa baik. Tapi kalau dia sudah nyakiti, bukan harga diri baik, tapi keamanan, keselamatan kita juga terganggu karena dia, sudah ambil jalur hukum.